Okay. Soal media Vietnam yang menertawakan timnas U19 Indonesia. Apa ditertawanya? Karena kesulitan membobol gawang Kamboja kemarin. Argentina kesulitan membobol gawang Indonesia di GBK, kok nggak dia ketawain Argentina? Ya kan? Ya dia belum coba ngadapin yang kayak gitu, ya kan? Dan Myanmar juga bisa nahan dia kan? Ya kan? Harusnya tertawakan diri sendiri dulu baru tahu orang lain. Ya nah, bilang ke dia. Pernyataan mengejutkan pelatih U19 Timor Leste jelang menghadapi laga melawan timnas Indonesia. Dia membandingkan antara timnas Indonesia dan juga timnas Timor Leste. Dia mengatakan bahwa timnas Indonesia berlatih di luar negeri, sedangkan Timor Leste di dalam negeri saja lapangan sangat sulit. Apakah ini pertanda kalah sebelum bertanding? Tulis di kolom komentar. Berani tantang Indonesia. Pelatih Vietnam targetkan juara Piala AFF 2024. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, yakin timnya bisa menjuarai Piala AFF 2024 meskipun harus berhadapan dengan timnas Indonesia. Berdasarkan hasil drawing yang diumumkan, Vietnam berada di grup B bersama Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Kim Sang-sik mengakui bahwa timnas Indonesia merupakan salah satu tantangan terbesar. Saya punya tujuan di setiap pertandingan dan turnamen. Rekam jejak tim ini di Piala AFF sangat bagus meski pertandingan yang akan datang tidak akan mudah, ujarnya dikutip dari The Tao 24/7. Namun, jika kami melakukan persiapan terbaik, Vietnam bisa menjuarai turnamen ini, tambahnya. Pelatih asal Korea Selatan ini sudah merasakan rivalitas antara Vietnam dan Indonesia. Menurutnya, skuad Garuda merupakan salah satu tim terkuat di turnamen ini. Proses undian baru saja selesai, tapi saya sudah merasakan hawa panas dari turnamen ini. Timnas Indonesia adalah tim kuat, tapi jika tim Vietnam melakukan persiapan dengan hati-hati, kami bisa meraih hasil baik melawan mereka, katanya. Dalam jadwal yang dirilis, Vietnam akan melawan Laos terlebih dahulu pada 24 November. Pertandingan melawan timnas Indonesia akan menjadi laga kedua bagi The Golden Star, yang akan berlangsung pada 30 November 2024. Sementara itu, timnas Indonesia akan memulai perjuangan mereka di Piala AFF 2024 dengan melawan Myanmar pada 24 November. Setelah itu, tim besutan Shin Tae-yong akan melawan Laos pada 27 November sebelum menghadapi Vietnam. Skuad Garuda kemudian akan berhadapan dengan Filipina pada 7 Desember, yang akan menjadi penutup babak penyisihan Piala AFF 2024. Dua tim teratas dari grup A dan grup B akan berhak lolos ke semifinal. Timnas Indonesia punya pesaing baru untuk juarai ASEAN Cup 2024. Filipina menjadi pesaing baru bagi Timnas Indonesia untuk meraih gelar juara ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia selama ini 5 kali nyaris mendapatkan gelar tersebut. Selain Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam yang sudah pernah juara, kini Filipina menjadi pesaing serius. Pelatih Filipina, Tom Saintfiet, asal Belgia yang melatih sejak Februari 2024, menargetkan Filipina menjadi tim terbaik di Asia Tenggara dan lolos ke Piala Asia 2027. Filipina absen di Piala Asia 2023, sehingga Saintfiet ditugaskan untuk mengatur ulang tujuan tim. Breaking news guys, ada info terbaru nih, kejutan besar. Media Korea Selatan sebut Coach Shin Tae-yong diam-diam tengah siapkan kejutan besar untuk timnas Indonesia jelang persiapan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Karena Coach Shin Tae-yong juga sudah bilang di konferensi persnya setelah kualifikasi Piala Dunia ronde 2 kemarin, Coach Shin Tae-yong akan menambah pemain diaspora, pemain keturunan Indonesia yang bermain di liga bergengsi di Eropa yang mempunyai kualitas dari segi perform, dari segi taktis, dari segi gaya bermain, untuk memperkuat timnas Indonesia jelang persiapan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Maka dari itu kita harapkan, kita doakan seperti Ole Romeni, Kevin Dix, Messi Legers, dan Tristan Goyer agar cepat-cepat bergabung ke timnas Indonesia karena sedang diupayakan, sedang diusahakan PSSI untuk didatangkan ke timnas Indonesia. Pokoknya let's go to join timnas Indonesia. Guys, ini dia update terbaru dari proses naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni. Dikutip dari artikel di Kumparan guys, Menpora sudah merespon soal naturalisasi Kevin Dix dan Ole Romeni. Intinya Pak Dito bilang bahwa prosesnya belum masuk ke Menpora, jadi belum diajukan oleh PSSI. Dan pihak Kemenpora akan meng-cross-check lagi sejauh mana proses naturalisasi yang sedang dilakukan oleh PSSI. Dikutip dari bolasport.com, setelah dikonfirmasi kepada Esko PSSI yaitu Arya Sinulinga, beliau menyampaikan bahwa PSSI sudah melakukan komunikasi dengan pemain-pemain tersebut, tapi sifatnya masih informal.
Jadi memang masih proses guys, masih proses tahap-tahap awal. Yang gue tangkap masih jauh. Tapi kita belum tahu guys. Dengan historical kemarin, saat-saatnya PSSI bisa aja kita dapat kejutan. Tapi harapan gue pribadi sebagai supporter timnas Indonesia, kita pengen tambahan amunisi yang lebih kuat lagi di ronde ketiga nanti. Dengan tambahan Kevin Dix dan Ole Romeni merupakan tambahan penting untuk timnas Garuda nanti. Kita juga harus dukung terus guys, untuk PSSI bisa segera melakukan proses naturalisasi kedua pemain ini. Mumpung liga-liga di Eropa sekarang sedang libur, jadi akan lebih mudah dibandingkan nanti bulan Agustus atau menjelang bulan September ketika liga sudah mulai. Prosesnya akan semakin sulit untuk mereka datang ke Jakarta untuk melengkapi dokumen atau melakukan tumpah WNI-nya nanti guys. Jadi gue pengen ngajak kalian untuk terus mantau proses naturalisasi main-main berdarah Indonesia ini. Komentar guys, sikat! Kabar baik soal Maarten Paes, supporter timnas Indonesia, akhirnya bisa bernapas lega. PSSI menyampaikan kabar terbaru soal proses perpindahan federasi calon pemain timnas Indonesia, Maarten Paes yang sampai saat ini tak kunjung tuntas. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa penyebab Maarten Paes belum bisa memperkuat timnas Indonesia karena terbentur regulasi FIFA. Menurut Arya Sinulinga, alasan Maarten Paes tidak bisa memperkuat timnas Indonesia karena pernah bermain untuk timnas Belanda U21 ketika usianya sudah 22 tahun. Jadi gini, Maarten Paes ini kemarin dia ada pertandingan ketika sudah berusia 22 tahun dan menurut regulasi FIFA itu tidak diperbolehkan lagi pindah negara, ujar Arya dikutip dari akun Instagram pribadinya. Namun Arya Sinulinga menjelaskan ada celah yang bisa dimanfaatkan PSSI agar penjaga gawang FC Dallas tersebut bisa berpindah federasi dari KNVB Belanda. Masih ada celah, kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda? Dan ini sudah konfirmasi dengan KNVB Belanda, jadi ada syaratnya, katanya menambahkan. Dia mengungkapkan syarat yang harus dipenuhi agar Pengadilan Arbitrase Olahraga atau KAS mewujudkan keinginan Maarten Paes adalah dengan menjadikannya warga negara Indonesia, WNI. Syarat tersebut sudah dipenuhi oleh penjaga gawang berusia 26 tahun ketika resmi mengambil sumpah sebagai WNI di Kanwil Kemenkumham, Jakarta, pada Selasa 30 April 2024. Kita doakan agar proses KAS bisa berjalan dengan lancar dan Maarten Paes segera memperkuat timnas Indonesia.